Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT Channel, kawan-kawanku. Ini saya lagi duduk-duduk menikmati sore hari sebelum istirahat malam. Karena hari ini alhamdulillah tadi saya habis dari buka terus ke Tiki, Jakarta Grimis ya teman-teman ya. Nah, saya terlintas di kepala saya mengenai pelit itu tidak baik. Hemat boleh, bagus kadang ya, tergantung situasinya juga. Tapi yang pelit itu yang jangan. Saya dulu pernah menjadi orang yang jatuhnya pelit, teman-teman. Jadi saya itu entah pembelajaran dari mana, saya tertanam di kepala saya. Pertama memang jiwa kejujuran. Saya ingat zaman kecil ada orang meminjam duit saya, janji di hari tertentu, dan pada hari tertentu saya tungguin orang itu belum mengembalikan. Dan itu akhirnya saya tagih ke rumahnya bahwa kok belum dibalikin, kenapa. Dan habit pemikiran itu terbawa sampai dewasa, teman-teman. Sebenarnya bagus, cuman kadang cara saya nggak tepat. Saya apa-apa saya catat, pengeluaran saya ini secara manajemen itu bagus gitu, tapi sometimes saya ujungnya jadi orang yang berpikir menjadi seorang yang pelit. Saya berpikir saya dulu kerja mendapatkan hasil dari kecil dari 250.000 gaji saya ingat saya, atau bahkan 150.000, naik sejuta 2 juta, itu merasa saya kurang terus dan ujung-ujungnya saya pelit. Pelitnya saya adalah makannya saya nggak bener, saya makannya dengan hemat-hemat, makannya mie instan. Terus pokoknya ya kalau bisa makan sehari sekali gitu. Saya tidak pernah berpikir bahwasanya gaji saya kecil, ya harus saya mencari kreativitas yang lain. Bisa saya ambil jualan atau apa, waktu itu saya belum paham. Dan yang saya lakukan adalah saya mengurangi jatah yang memang udah semestinya dipergunakan. Sampai suatu titik saya bermimpi punya kendaraan. Waktu itu dengan harga sampai 25 juta saya sisihkan nih, pokoknya saya harus minimal saya dapat 10 juta untuk mendapatkan. Apakah saya dapat? Dapat. Tetapi setelah saya dapat dan ujungnya saya sakit, teman-teman. Dan cost-nya justru lebih mahal berlipat-lipat daripada hemat yang saya bilang hemat tadi gitu. Nah, kadang-kadang pola pikir seperti ini terjadi. Kemarin saya juga sempat dengerin podcastnya Mas Adrian Maulana dengan Bro Aderai gitu ya, Pak Bro, Mas Bro Aderai. Dia sekarang ini terjun di bidang keuangan gitu. Jadi dia membicarakan masalah manajemen. Si Aderai itu berbicara bahwa dia itu memang jago dalam manajemen kesehatan lah ibaratnya gitu ya. Seorang bodybuilder, seorang fitness, seorang ya jago olahraga lah. Tapi dalam manajemen keuangan, beliau pun masih sempat mengatakan saya lemah ilmunya di situ. Bahkan suatu titik di tahun COVID, kalau tidak salah orang tuanya meninggal dan dia pun juga hancur-hancuran karena ekonomi langsung tumbang. Nah, dia kecerdasan, bahasanya bukan manajemen tapi kecerdasan finansialnya kurang. Sekarang kemarin ngobrol-ngobrol sama Adrian Maulana yang sekarang beliau bekerja di tempat investasi lah gitu ya. Yang saya tangkap adalah beliau sekarang saat ini in daily life-nya gitu menggunakan public transportation yang beliau kerja dari Arif Bintaro naik KRL terus nyambung lagi yang pokoknya yang public transportation lah, dan jatuhnya cost-nya itu sangat jomplang banget teman-teman. Pokoknya sehari itu nggak sampai 100.000, sedangkan kalau pakai mobil cost itu biasa sampai 300 bahkan 500.000 kata dia, kalau tidak salah ya, tolong dikoreksi kan, silahkan tonton sendiri. Intinya di sini beliau akhirnya berpikir kenapa sih saya pengennya yang lebih cepat, lebih murah, terjangkau, terus juga termasuk penghematan. Nah, kalau kayak gini, bukan saya berarti nggak punya mobil, bukan berarti saya nggak bisa bayar driver gitu. Itu semua bisa, mobil ada, bayar driver bisa. Cuman timing di jalan tuh berjam-jam, bisa 1 jam, 2 jam, itu kan wasting time. Dan itu cenderung benar-benar yang saya rasakan zaman saya kerja, teman-teman. Saya merasakan, saya tuh udah nggak betah ini dengan begini gitu. Saya in daily life saya kerja di Gading Serpong,
saya nyetir sendiri, capeknya luar biasa, dan makin kesini makin macet, dan saya berpikir, ya Allah, kapan saya pengen merdeka, saya nggak kena macet di Jakarta ini gitu. Ini salah satu faktor yang benar-benar saya bertekad dalam hati supaya saya tidak terkena macet lagi, dan diijabah Allah, alhamdulillah. Tapi yang ingin saya bicarakan bukan di situ, adalah yang dicomongkan saya tadi, karena Mas Adil Maulana ini akhirnya jadi bahan ceng-cengan. Ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang nyela, itu masa artis nggak punya mobil, masa artis gini bla bla bla. Dan disinilah beliau menceritakan bahwa itu memang pilihan untuk menghemat, plus juga kalau lifestyle pilihan, bahwa memang bisa kok seperti itu. Orang kaya itu bukan karena mobilnya, bukan karena duitnya, justru itu cuma status, just status aja kata dia. Justru the real kaya ya kita bisa berbagi lah segala macam, bermanfaat ke orang. Dan pemikiran beliau itu nyambung banget apa yang ada dalam benak saya, teman-teman. Oh iya ya. Nah, teman-teman, hati-hati mungkin yang merasa gajinya masih kecil, gajinya masih UMR, berpikir jangan sampai pelit, terutama untuk kesehatan, untuk investasi ke pendidikan, ilmu, knowledge itu. Dan ingat, pendidikan itu sekarang bukan cuman hanya dari bangku kuliah, bangku sekolah. Banyak banget, ribuan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kuliahnya luar biasa, bahkan cenderung yang pinter-pinter, smart-smart, jago-jago, tapi justru di kehidupan real, nyata, tumbang. Jauh tertinggal dari teman-teman. Bahkan saya dulu cenderung teman-teman saya, sekolah saya yang bandel-bandel, yang badung-badung, mereka punya posisi, punya status ekonomi lebih better daripada orang yang termasuk lurus, bagus, yang kesannya bahkan baik gitu loh. Bahkan saya sendiri termasuk dulu golongan yang baik, dan saya agak delay, agak telat memahami itu. Tapi bersyukur saya dibukakan pola pikir saya, dan saya paham, oh iya ya, gitu. Bukan berarti baik itu nggak bagus. Kenapa sih kok anak-anak bandel, anak-anak badung itu mereka bisa lebih, cenderung yang saya perhatikan lebih sukses di secara apa ya, pekerjaan, secara ekonomi? Ternyata satu, teman-teman, mereka ini punya network yang bagus. Cenderungnya orang-orang bandel, orang-orang yang ya cenderung begitu, mereka networknya banyak cenderungnya. Mereka kan para perokok, ngumpul ngerokok di mana aja kenal. Nah, inilah kemampuan networking ini juga perlu, teman-teman. Kita misalkan nggak ngerokok, nggak harus kenal. Sedangkan saya dulu selalu kalau udah ketemu orang perokok saya ngindar, jadi nggak punya temen gitu. Itu juga pengaruh ternyata. Terus kedua, keberanian. Orang-orang bandel biasanya nekat aja, hajar nggak usah banyak mikir gitu. Nah, ini jiwa-jiwa petambur seorang entrepreneur memang di situ, teman-teman. Mereka harus berani tempur, boleh kalkulasi, tapi kalau nggak bergerak ya nggak kena. Nah, hati-hati dengan yang kayak gini. Kadang-kadang kita pelit. Saya dulu bener-bener, saya kalkulasi makan segini, gaji 3 juta harus cukup. Nah, boleh memang, tapi jangan sampai menggeser keperluan wajib untuk kesehatan, makan misalkan. Dan jangan pelit untuk misalkan kita investasi olahraga, atau vitamin, atau sesuatu yang memang untuk kesehatan. Itu urgent, karena kalau salah manajemen di situ, ujung-ujungnya tumbang. Kalau udah tumbang, cost-nya lebih mahal. Jadi bedakan hemat dan pelit. Hemat, misalkan contoh lah, saya punya kayak tadi Adil Maulana, beliau bisa punya mobil, tapi dia beliau memilih public transportation karena cepat, karena efektif segala macam. Itu termasuk penghematan, dan katanya berapa juta, bahkan bisa lebih dari UMR penghematan dalam sebulan. Crazy kan? Kalau itu dimakan, bisa entah dibuat doing business, entah itu investasi, kan luar biasa. Dia tetap kerjanya aman, cepat, nyaman, tapi terjadi penghematan yang signifikan. Nah, itu termasuk penghematan. Kalau pelit, dia melakukan itu karena memang saya pengen nahan biar dapat duit. Nah, itu different lagi. Jadi pelit sama hemat beda, teman-teman. Jadi kita boleh berhemat, tapi jangan pelit. Saya dulu termasuk orang yang berpikir bahwa saya punya gaji dari kecil sampai lumayan, saya berpikir nggak cukup terus, bahkan berbagi ke orang lain aja berat banget. Yang namanya saya masukin ke kotak amal itu sangat-sangat jarang. Nggak pernah seingetan saya dulu dengan gaji saya sampai dari 100.000, 2 juta, 3 juta, 10 juta lebih, itu saya jarang banget memasukkan yang namanya kotak amal yang namanya 50.000, apalagi 100.000. Seingat saya nggak pernah. Tapi setelah mindset saya berubah, bahwa oh ternyata dengan berbagi itu justru kita malah rezeki kita ditambah. Padahal kalau kita seorang muslim gitu, yakin bahwa yang namanya sedekah, berbagi itu kan pasti dibalas oleh Allah. Tapi mindset inilah yang harus dirubah. Nah, setelah mengalami bergejolak kehidupan, akhirnya saya mulai paham, oh iya ya. Nah, ini juga termasuk hal yang sangat kadang-kadang tidak bisa membedakan antara pelit dan hemat.
Oke teman-teman, itu cerita pribadi saya. Siapa tahu ada hal yang positif bisa diambil. Cuman ya saya ini juga sebenarnya mengintisarikan dari saya mendengarkan podcastnya salah satu orang yang memang udah public figure ya, yang berubah, yang dan sempat jadi rame dan viral, yaitu gaya hidupnya Adrian Maulana yang naik public transportation. Ternyata beliau melakukan itu bukan karena pelit, itu justru hemat, dan beliau memilih untuk menjadi lifestyle-nya beliau gitu teman-teman. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.